warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nurain Aziz, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Saya mengajar di SMK Perikanan dan Kelautan Puger, kelas 11 Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan, mata pelajaran pengolahan hasil samping perikanan dengan tema pengolahan tepung ikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Mas, sebelum kita mulai belajar ini, mohon ketika ada tempat atau sampah yang berjalan dan bapak silakan dibersihkan dulu. Sudah bersih ya? Kelihatannya sudah bersih semua. Oke. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya untuk berdoa dulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Ini ya, semuanya hadir ya. Oke, selanjutnya untuk hari ini kita akan pelajari tentang pengolahan hasil samping, yaitu pada produk tepung ikan. Sebelum itu, masih ingatkan dengan materi yang kemarin, yaitu pengolahan apa namanya? Tambak kulit ikan. Betul sekali. Nah, masih ingatkan dengan materi yang kemarin? Oke, coba Bapak mau menanyakan tentang materi yang kemarin. Ada yang tahu alat-alat apa saja yang digunakan? Pisau, talenan, mangkok, piring, sendok, sutil, wajan, dan kompor. Selanjutnya untuk bahan-bahan yang digunakan untuk tambak kulit ikan apa saja, ada yang tahu? Kulit ikan, garam, tepung maizena, ketumbar, penyedap rasa, minyak, dan kapur sirih. Oke, bagus, Sulfa. Nah, tadi oleh temanmu Sulfa menyebutkan ada kapur sirih untuk bahan-bahan pembuatan tambak kulit ikan. Nah, adakah yang tahu atau masih ingat fungsi dari kapur sirih itu? Ada yang? Oh ya? Kapur sirih berfungsi untuk mengenyahkan kulit ikan. Oke, bagus. Tadi karena sekarang semua masih ingat dan kalian masih tahu, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, karena selanjutnya untuk pembelajaran hari ini tujuannya adalah agar nanti kalian bisa, yang pertama, bisa membuat atau mengetahui macam-macam alat-alat dan bahan dari pengolahan tepung ikan. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan dapat melakukan proses pengolahan hasil samping perikanan, yaitu tepung ikan. Kemudian untuk pembelajaran ini yang saya gunakan adalah model PBL atau problem based learning, di mana nanti kita akan berdiskusi tentang pengolahan hasil samping perikanan, yaitu pada tepung ikan. Seperti itu. Kemudian seperti kemarin di materi tambak kulit ikan, kalian sudah dibagi kelompok kan? Nah, sekarang
untuk proses di sini nanti Bapak akan membagi kalian juga menjadi kelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin. Silakan bergabung pada kelompok masing-masing, sekaligus ketua kelas untuk membagi LKPD ini kepada teman-temannya. Silakan untuk berkelompok atau menjadi kelompok masing-masing. Kelompok satu di sini, kelompok dua di sini, tiga di sini, dan empat di sini. Silakan. Baik, sudah mendapatkan KTP masing-masing? Sudah. Dan sudah berkumpul pada kelompok masing-masing? Sudah. Silakan dibaca KTP-nya. Oke. Di situ ada tugas pada langkah kegiatan, yaitu yang pertama menyimak PowerPoint dan video tentang pengolahan tepung ikan. Kemudian menggali informasi internet tentang isi dasar pengolahan hasil samping perikanan, dalam ini adalah tepung ikan, dua alat dan bahan yang digunakan dalam pengolahan tepung ikan, yang ketiga adalah alur proses pengolahan tepung ikan. Yang ketiga, mendiskusikannya, keempat mempresentasikannya, dan kelima menimbulkan hasil diskusi kalian nanti. Oke, yang pertama kita perhatikan di sini, Bapak akan menayangkan materi tentang pengolahan tepung ikan melalui PowerPoint ini. Sudah kelihatan semua? Sudah. Kelihatan. Yang pertama, untuk tepung ikan, saya yakin kalian sudah pernah melihat tepung ikan, karena kita juga sekolah kita ada teaching factory yang agrobisnis AP, agrobisnis perikanan, karena nanti AP itu membuat tepung ikan. Nah, tepung ikan seperti itu, bentuknya seperti itu. Nah, untuk prosesnya seperti apa dan bahan-bahannya melalui bahan-bahan dan alatnya seperti apa dan nanti proses apa. Untuk bahan-bahan tepung ikan yaitu yang pertama adalah ikan kucai. Nah, ikan kucai artinya ikan yang sudah rusak, yang tidak bisa dijual lagi, yang dibuang. Nah, ini yang kita gunakan, ikan yang sudah rusak. Kemudian yang kedua, semua bahan baku hasil samping. Kemarin tambah kulit ikan, jadi kulitnya pun juga bisa dibuat untuk tepung ikan. Jadi semuanya bisa mulai dari jeroannya, kalau udang itu kepala udang atau rapasnya, kemudian duri ikan, kepala ikan, itu semuanya bisa dipakai untuk tepung ikan. Selanjutnya untuk alat-alatnya, yaitu yang pertama adalah ukor, yang nanti untuk buat pemasakan. Kemudian yang kedua dandang, OBC kalau bahasa kita, dibuat untuk mengukus bahannya nanti. Kemudian alat pengolahan tepung yang ketiga adalah alat penjemur. Ini digunakan ketika musim atau cuaca yang kita mendukung. Nah, ini kita pakai alat ini. Prosesnya seperti apa? Untuk prosesnya adalah pertama adalah pemanasan atau cooking. Pemanasan dengan prinsip
Steam artinya dikukus dengan suhu 95 derajat sampai 100 derajat. Jadi kukus biasa. Karena suhu untuk pengukusan kompor itu ya maksimal 100. Di atas 100 berarti menggunakan alat sendiri. Sampai kapan atau durasinya berapa jam, berapa menit? Nah, ini dalam waktu 15 sampai 20 menit untuk mengukus bahan ikan runcing tadi. Kemudian selanjutnya pressing. Ingat tadi untuk cooking kondisinya masih dalam keadaan utuh, bukan dihancurkan ya, masih keadaan utuh. Lalu setelah itu dikukus, setelah kukus selesai, kemudian di pressing. Nah, ini yang menggunakan alat tadi, di press. Nah, ini fungsinya agar cairan yang ada pada bahan bisa dikurangi. Kalau bisa hilang, sulit, tapi dikurangi. Bahkan bisa dikurangi sampai 50 sampai 70%. Ini kadar airnya menurun dari 70 sampai 50%. Dan minyak pun bisa terus sebesar 4% atau maksimal bisa sampai 10%. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Ya, Magdalena. Izin bertanya, waktu proses pressing kan tadi sudah dijelaskan untuk menghilangkan material cairnya. Nah, lalu untuk proses pressing luar itu ada memisahkan material kasar dan material yang padat. Nah, contoh-contoh material kasar dan material yang padat yang dibuang itu nopo nggih, Pak? Oke, bagus pertanyaan dari Magdalena. Untuk proses di liquor itu ada material kasar dan material padat. Nah, tadi Magdalena menanyakan apa contohnya itu, Pak? Nah, contohnya ya dari setelah dikukus kemudian dipres lalu proses keluar ini nanti ikan runcing yang sudah dikukus dan dipres tadi itu nanti dipisah dengan atau dipres menghasilkan cairan. Ada tadi ini yang nanti seterusnya akan dilanjutkan untuk dijadikan tepung ikan. Jadi seperti itu ya, Mas Dana. Ada lagi yang kan? Sudah belum ada ya. Oke. Selanjutnya tolong diperhatikan. Bapak akan menampilkan video proses pembuatan tepung ikan. Limbah di sekitar pemukiman nelayan pesisir pantai seperti kepala udang, ikan-ikan dan kepiting kecil yang oleh sebagian orang dianggap tidak terpakai, ternyata masih memiliki nilai manfaat. Limbah tersebut dapat disulap menjadi pakan alternatif yang tinggi akan kandungan protein. Di episode kali ini, AgroTV mengajak Anda mengunjungi tempat pembuatan tepung ikan yang berada di kawasan Tambak Lorok, Kota Semarang. Seperti apa? Simak terus ulasan berikut ini. Inilah lokasi pembuatan tepung ikan milik Bapak Slamet Utomo. Di tempat ini, setiap hari, kuintalan limbah perikanan yang ada di pemukiman pesisir pantai dijemur dan disulap menjadi tepung ikan. Beberapa tahun belakangan ini, tepung ikan banyak diburu oleh kalangan peternak karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi. Proses pembuatan tepung ikan tidak begitu sulit. Diawali dari menjemur kepala udang, ikan dan kepiting selama kurang lebih 4 jam, atau sampai benar-benar kering.
sambil sesekali diratakan menggunakan kayu. Setelah mengering, bahan baku tersebut dimasukkan ke dalam mesin penggiling sederhana seperti ini. Hasilnya, jadilah tepung ikan yang siap dijadikan pakan sumber protein bagi ternak. Setiap 1 kg tepung ikan, Slamet Utomo membandrol dengan harga Rp6.000 sampai Rp7.000. Sedangkan untuk kepala udang dihargai antara Rp3.500 sampai Rp4.000 per kilonya. Orang tua terus dan ada orang yang menempatkan mesin untuk buat pakan ternak, terus dia menempatkan mesin di sini, baru tahu kalau limbah-limbah kayak udang, ikan bisa diolah untuk buat pakan ternak. Permintaan tepung ikan cukup tinggi. Dalam sebulan saja, Pak Slamet Utomo harus mampu memenuhi pesanan dari para pelanggannya sebanyak 3 sampai 5 ton tepung ikan. Mayoritas pemesannya yaitu kalangan peternak bebek, ayam, babi, kambing, dan sapi yang berada di kawasan Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Kendala yang ia hadapi dalam usaha ini adalah ketika musim nelayan tidak melaut karena ombak laut yang sedang tinggi. Jika sudah begitu, dirinya kerap kesulitan mencari suplai bahan baku pembuatan tepung. Selain membeli bahan baku dari beberapa tempat, Pak Slamet Utomo juga sering kedatangan nelayan yang ingin menjual ikan-ikan kecil atau limbah hasil tangkapannya. Karena permintaan tepung ikan masih sangat tinggi, jadi berapapun bahan baku yang ditawarkan nelayan kepadanya, selalu ia beli. Kendala bahan baku ada, kadang pas kalau musim baratan itu ikan sama kepala udang sedikit, soalnya kan nggak ada yang melaut. Pemanfaatan limbah perikanan menjadi tepung ikan merupakan salah satu cara meraup rupiah. Selain itu, meski produsen tepung ikan tidak tahu pasti berapa kandungan protein yang ada dalam tiap 1 kg tepung ikan, namun nyatanya banyak peternak yang memburu tepung ikan sebagai tambahan pakan untuk ternaknya. Sampai di sini liputan tentang pembuatan tepung ikan di kawasan Tambak Lorok, Kota Semarang. Nantikan terus liputan menarik lainnya seputar dunia pertanian hanya di Agro TV. Sampai jumpa. Baik, tadi sudah melihat atau menyimak video dari PowerPoint dan video tadi. Kemungkinan ada proses yang berbeda. Kemudian selanjutnya Bapak ingin kalian mencari literasi tentang pengolahan tepung ikan. Di antara di sini adalah bahan-bahannya apa saja, kemudian alatnya, dan selanjutnya adalah proses pengolahan tepung ikan. Silakan cari literasinya di jurnal, skripsi, atau mungkin artikel, atau bisa di video. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Saya beri waktu 30 menit di persidangan.
maaf, mohon izin kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Saya dari kelompok 3 mewakili untuk presentasi pemaparan tepung ikan. Yaitu anggota kelompok kami ada saya sendiri, Datu Bimandari, dan di samping saya ada Intan Elita, ada Rizky, dan yang terakhir ada Adi Tasya. Pendahuluan tentang tepung ikan. Tepung ikan merupakan salah satu bahan baku sumber protein hewani dan mineral yang dibutuhkan dalam komposisi makanan ternak. Tepung ikan adalah produk berkadar air rendah yang diperoleh dari proses penggilingan ikan. Bahan yang digunakan untuk tepung ikan yaitu ikan. Biasanya berbagai jenis ikan laut dapat diolah menjadi tepung ikan. Akan tetapi, ikan yang paling ekonomis yang digunakan untuk tepung ikan adalah ikan-ikan kecil atau ikan besar yang kurang disukai untuk dikonsumsi dan harganya relatif murah. Alat dan bahan pembuatan tepung ikan. Alatnya adalah pengukus, mesin penghancur ikan, oven, timbangan, gelas ukur, tayakan, sarung tangan, kompor, talenan, pisau, alat pengering, dan karung plastik. Bahannya ada ikan dan air. Di sini ada diagram alir pembuatan tepung ikan. Yang pertama, pencucian dan penyiangan ikan. Kemudian penimbangan pertama. Setelah itu perebusan ikan selama kurang lebih 15 menit. Pemisahan daging ikan dari kulit dan tulangnya. Kemudian setelah itu pencampuran daging suwir ikan dengan air rebusan ikan, pengeringan bubur ikan dengan suhu 50 derajat Celcius selama kurang lebih 9 jam, kemudian penghalusan ikan menjadi tepung, dan pengayakan tepung ikan dan penimbangan kedua, yang terakhir adalah pengemasan. Yang dari kami mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang tanyakan? Ada, silakan. Mohon maaf, apakah manfaat dari tepung ikan itu? Dari Ya, silakan jawab. Apakah manfaat dari tepung ikan? Jadi manfaat dari tepung ikan sendiri adalah untuk bahan pakan ternak, dan itu tepung ikan juga mengandung kadar serat dan protein yang tinggi untuk kesehatan ikan atau ternak yang lain. Sudah jelas? Ada yang kurang jelas mungkin? Sudah sadar? Cukup? Sudah sadar? Cukup. Oke. Kelompok yang lain, silakan mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 3 ini. Pertanyaan? Ya, silakan kelompok. Mohon maaf, mohon izin bertanya. Nah, fungsi pemakaian daging suwir ikan untuk pembuatan tepung ikan. Nah, yang dibesarkan barusan kan hanya memakai daging suwir. Kemana sisa-sisa dari ikan tersebut, seperti tulang, kepala, apakah dibuang atau diproses lagi? Ya. Ini bahannya apa? Tadi kelompok 2 daging ikan. Berarti selain dari daging ikan, kepala, kemudian jeroan, ya, tulang, itu dikemanakan? Sebenarnya ini juga dimanfaatkan dijadikan sebagai bahan kandungannya seperti tulang ikan yang juga bisa dijadikan tepung ikan. Tapi kami hanya mempresentasikan tepung daging ikannya saja, bukan dari tulang ikan. Apa keunggulan dari produk tepung ikan dari dagingnya saja? Ya, kayak apa ya? Apa motivasi Anda membuat tepung ikan dari dagingnya saja, hanya daging? Apa keunggulan dari produk itu? Kenapa tidak menggunakan tulang, kepala, atau sisa-sisa lainnya? Ya, ini bahannya karena adalah bahan dari daging. Nah, pertanyaan dari kelompok kelompok 2, motivasi Anda ketika membuat tepung
ikan berbahan dari daging. Kenapa tidak dari tulangnya? Kenapa dari tidak kepalanya? Apa kira-kira? Anda memilih bahannya dari daging? Karena daging lebih banyak mengandung protein. Jadi mengharap ada apa hasilnya nanti bentuknya tepung yang berkualitas medium, Tinggi protein. tinggi protein. Ada lagi? Ya, nomor 1. Mohon maaf, untuk perebusan ikan selama kurang lebih 12 menit itu apakah cukup untuk menghilangkan bakteri-bakteri dari pasokan? Cukup karena sudah dilakukan pembersihan dari pencucian dan penyiangan ikan itu, terus kan direbus selama kurang lebih 15 menit. Jadi Oke, ada lagi mungkin? Ada lagi? Silakan. Mohon maaf, ini zat apa aja yang mengandung pada tepung ikan? protein. Zat yang terkandung dalam tepung ikan adalah apa? Protein. Hanya protein karena ini adalah pakai Daging ikan. ikan bahannya. Ada lagi? Sudah jelas? Oke. Ada lagi yang lain? Saya? Oke, kalau mungkin dirasa tidak ada, bisa kelompok 3 mengakhiri presentasinya. Kelompok yang 3 ya, kelompok 3 untuk mengakhiri presentasinya. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kelompok 3. Baik, anak-anak, sangat menarik tadi presentasi kita dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sangat ada tambahan juga dari beberapa kelompok tadi. Oleh karena itu, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, selanjutnya Bapak ingin mengevaluasi atau sebelum mengevaluasi kita menyimpulkan dulu. Kira-kira apa yang kita dapat simpulkan dari diskusi tadi? Mulai dari kelompok 1, maju, kelompok 2, 3. Oh iya, silakan. Mohon maaf, mohon izin. Dari presentasi keempat kelompok yang sudah presentasi tadi, dapat saya simpulkan bahwa pembuatan tepung ikan itu banyak perbedaannya dari proses pembuatan, alat dan bahan, dan juga kandungan-kandungan proteinnya. Bagus dari Retno. Jadi untuk salah satunya adalah kesimpulannya 1, dari berbagai cara, baik yang dipresentasikan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tadi kurang lebihnya cara pengolahan tepung ikannya berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Nah, dari perbedaan itu nanti mana yang lebih bagus? Cuman saya tertarik dengan bahasa yang di kelompok 2 tadi. Perbedaan cara, tapi yang lebih efektif dan efisien adalah ketika proses ikannya itu dihancurkan dulu sebelum di-press. Mengapa? Kalau ikan belum dihancurkan sebelum press, itu efektif atau efisiensi dari menghilangkan kadar airnya itu kurang maksimal, kurang efektif. Tapi ketika sudah hancur, dia untuk pengepresannya, cairannya atau cairannya atau kadar airnya dan lemaknya lebih maksimal atau lebih efektif mengurangi. Mungkin yang bisa disimpulkan seperti itu. Kemudian selanjutnya saya ingin mengevaluasi dari hasil presentasi ini. Kira-kira apa Mas? Sebelum saya menyimpulkan evaluasi kita dari presentasi kita ini. Kira ada yang tahu? Yang pertama mungkin berbicara tentang daftar pustaka. Tidak semuanya mencantumkan daftar pustaka.
Karena daftar pustaka itu nantinya menjadi sebuah pedoman kalian, acuan kalian. Presentasi ini caranya seperti ini, cara membuat pemikiran seperti ini, itu harus ada acuannya, ada pedomannya, ada sebuah penelitiannya. Seperti itu. Ada beberapa yang tidak menggunakan daftar pustaka, tapi ada kalau tidak salah kelompok 3 ya. Itu ke depan untuk presentasi semacam ini kalian harus ada acuannya, ada daftar pustaka. Kedua, saya lihat tadi ada daftar pustakanya atau literasinya diambil di tahun cukup lama, 2014 sampai 2013. Nah ini kalau bisa 5 tahun sebelum, 5 tahun waktu 5 tahun ke belakang. Berarti kalau sekarang tahun 2002, berarti paling akhir 2000 berapa? 2017. Paling tidak dari 2016 yang dipakai. Pertanyaannya, mengapa? Saya tahu, karena ini itu selalu update, update. Sehingga nanti ada sebuah ilmuwan yang baru, yang itu mungkin dirasa sudah menutupi yang lama, nanti yang lama belum sudah dia dipakai. Seperti itu. Yang baru yang harus kita yang lebih efektif dan efisien bahkan lebih maksimal. Termasuk dalam hal apa? Ya penggunaan alat yang baru, kemudian ide-ide inovasi yang baru, itu yang perlu kita. Sama halnya seperti tadi, modul atau presentasi yang saya dapatkan tadi, PowerPoint materi dari saya, itu ternyata ketika di literasi, kalian cari literasinya ternyata banyak kan perbedaan cara, perbedaan prosedur. Nah, itu mana yang lebih efektif, lebih efisien kalian gunakan. Mungkin itu yang bisa saya bahas untuk pembelajaran hari ini. Kemudian terakhir sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, mohon tempat atau kelas yang kotor silakan dibersihkan. Atau ada sampah yang berserakan silakan dipungut, dibersihkan. Sudah bersih anak-anak? Sudah Pak. Oke, sudah bersih. Kemudian selanjutnya akhiri berdoa. Terus sebelum itu untuk materi minggu depan anak-anak atau materi selanjutnya kita akan mempraktekkan hasil dari presentasi kita ini nanti, yaitu membuat tepung ikan atau pengolahan tepung ikan. Mana yang akan dipakai, silakan dipakai sesuai yang menurut kalian efektif atau efisien untuk prosedur, dan tentunya dengan literasi yang terbaru. Oke, silakan untuk kelas untuk memimpin doa. Sudah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa mulai. Terima kasih. Baik anak-anak, ketika saya ada salah, mohon maaf yang sebesarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.